سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariat sambil kita menunggu waktu fardu isya dan juga kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah, setelah beberapa kali kita absen karena saya alhamdulillah berangkat melaksanakan ibadah umrah dan sudah kembali alhamdulillah kemarin siang. Dan insya-Allah kita dapat melanjutkan lagi kajian kita. Kita sedang membahas hadis yang ketiga kalau dalam pembahasan kita, tapi dalam susunan hadis induk, hadis nomor susunan kedua yang terkenal dengan nama hadis Jibril. Dan nanti setelah pembahasan tentang Islam itu sudah kita bahas, kita sedang membahas tentang iman yang dijawab Nabi atas pertanyaan Jibril. Nanti setelah itu adalah tentang ihsan. Nah setelah itu adalah tentang apa? Tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang kapan kiamat itu terjadi. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih paham dari yang bertanya. Lalu kemudian Jibril mengatakan kalau begitu beritahu tanda-tanda daripada kiamat. Maka Nabi SAW kemudian memberitahu Jibril beberapa yang kepada Jibril waktu itu. Nah kemudian Nabi memberitahu lagi sahabatnya di kesempatan lain dengan beberapa tanda yang lain. Karena kita akan membahas itu kemarin saya cari, ya, karena saya kalau pergi umrah selalu setelah umrah saya cari toko kitab. Ya. Karena tentunya susah cari di sini, bahkan di Jakarta pun akan susah cari kitab-kitab Arab. Satu kitab yang khusus yang menyusun pembahasan tentang tanda-tanda mendekati kiamat kubra. Ya. Ini judul kitabnya Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam. Ahdath itu jamak daripada hadis kejadian-kejadian. Ya, kejadian-kejadian yang nanti berujung kepada berakhirnya alam semesta ini, wa nihayatul alam, dan berakhirnya alam semesta ini. Jadi semua hadis-hadis terkait dengan itu jadi dibahas di sini. Nanti mungkin akan kita pilih beberapa, karena kalau ini dibahas semuanya 1 tahun juga. Jadi kita ambil beberapa yang kita belum tahu barangkali, ya, yang sudah umum kita tahu mungkin tidak kita inikan lagi.
Seperti saya janjikan juga yang lalu bahwa ya kita mungkin menyela dulu ya. Setelah malam ini kita membahas tentang lanjutan hadis tentang iman, karena ada pilpres pileg tanggal 14 nantinya, dan itu mungkin kita ada 3 kali pertemuan lagi. Kita akan membahas, dan itu juga masuk dalam hadis Indu. Ya, hadis man ra'a minkum munkara. Ya, bagaimana kaitannya nanti dengan pilpres dan pileg ya. Jadi kita sela dulu ya, karena ini momentumnya, habis itu enggak ada lagi. Ya. Baru kita balik lagi ke hadis Jibril ini. Para jamaah rahimakumullah, yang lalu kita sampai kepada ya antu'mina bimalaikatihi, ya, beriman kepada para malaikat Allah. Maka beriman kepada para malaikat Allah itu ya menuntut kita untuk mengimani nama-nama para malaikat yang disebutkan oleh Allah, berikut tugas-tugas mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengimani pertama ada malaikat Allah, dan Allah menyebutkan sebahagian nama-nama dari mereka, dan kemudian tugas-tugas mereka. Maka apa yang disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulullah itu mesti kita imani. Nah, sekarang adalah masuk kepada yang ketiga dari perkataan Nabi adalah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kutubihi, ya, dan beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin apa penjelasan dari wa kutubihi. Jama' kitab bimakna maktub wal muradu biha al-kutub alladhi anzalahallahu azza wa jalla ala rusulihi, yaitu kutub itu jamak daripada kitab. Yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Li'annahu ma min rasulin illa anzalallahu alaihi kitaban. Kama qala Allah azza wa jalla, karena tidak ada rasul melainkan kepada rasul itu Allah turunkan kitab. Walaupun yang kita tahu hanya Taurat, Injil, kemudian Zabur dan Quran. Tapi ada ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada rasul melainkan kepada rasul itu diturunkan Alkitab. Di dalam surat Al-Baqarah 213 Allah menjelaskan kanan nasu ummatan wahidah fab'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Awalnya manusia ini adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutuskan para nabi mubasyirin, memberikan kabar gembira. Artinya siapa yang melakukan amal kebaikan ini balasannya ini. Mundzirin, memberi peringatan. Siapa yang melakukan maksiat ini maka azabnya ini. Namanya adalah al-inzar. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan telah diturunkan bersama mereka itu Alkitab. Jadi setiap rasul itu
diberikan kepadanya Alkitab. Wa qawlu azza wa jalla an Nuh wa Ibrahim. Ini sebagai contoh. Kita akan tidak sampai ke kita apa nama kitabnya Nabi Nuh. Ya. Tapi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 26, wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba. Ya. Dan telah kami jadikan pada keturunan keduanya yaitu Nuh dan Ibrahim adalah nabi dan juga diberikan kepada mereka Alkitab. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin kemudian mengatakan, wa'lam, pahamilah, anna jami'al kutub as-sabiqah mansukhatun bima lahu haymanah 'alaiha wa huwal Qur'an. Qala Allah azza wa jalla. Tapi semua kitab-kitab terdahulu itu dengan datangnya Quran menjadi mansukh. Menjadi tidak boleh lagi menjadi pegangan untuk diamalkan. Setelah datang Quran, maka kitab untuk semua umat adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 34, ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran bil haqq, dengan benar atau membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan itu adalah ya membenarkan ya kitab-kitab terdahulu. Kullul kutub mansukhatun bil Quran fala yu'malu biha syar'an. Maka semua kitab-kitab terdahulu itu menjadi mansukh, dia tidak diamalkan lagi untuk dijadikan syariat. Kemudian disebutkan di sini, waqtalafa al-ulama'u rahimahullahu fima sabata fi syara'i' man qablana hal na'malu bihi illa an yarida syar'una bi khilafi aw la na'mal bihi. Para ulama telah terjadi beda pendapat terhadap apa syariat-syariat umat terdahulu, ya, apakah ya kita amalkan atau tidak kita amalkan. Kemudian dikatakan di sini, minal ulama man qala inna syar'a man qablana syar'an lana ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Di antara ulama ada berpendapat syariat umat terdahulu selama tidak ada syariat kita, artinya yang dari Quran, yang dari Nabi Muhammad, yang berbeda dengan syariat umat terdahulu, itu menjadi syariat juga bagi kita. Jadi kalau ada syariat umat terdahulu, lalu itu tidak ada syariat dari Nabi Muhammad yang bertentangan dengan syariat dahulu, maka syariat dahulu juga menjadi otomatis syariat bagi kita. Ini satu pendapat. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa dzalika anna ma sabaqa min asy-syara'i', itu disebabkan bahwa syariat-syariat terdahulu itu kemungkinannya adalah satu, imma an tuwafiqahu syari'atana. Pertama, ya, syariat terdahulu bisa dia sejalan dengan syariat kita.
Misalnya syariat haji itu kan disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ibadah kurban juga syariat dari Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan kalau kita lihat puasa itu syariat umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang kedua, wa imma an tukhalifahu syari'atana. Yang kedua, ada kemungkinan bertentangan dengan syariat kita. Syariat umat terdahulu ada yang memang sejalan dengan syariat Nabi Muhammad. Ada juga syariat yang tidak sejalan, berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma an la tarida syari'atuna bi khilafihi wala wafaqa wala wifaquhu fayakunu maskutan anhu. Pilihan opsi ketiga adalah ya, tidak ada syariat kita yang ya bertentangan dengan syariat terdahulu, dan juga tidak ada artinya yang sejalan sesuai dengan umat dengan syariat terdahulu. Artinya dalam hal ini Islam tidak menyatakan umat syariat terdahulu itu benar atau salah, tapi diam, tidak ada dalil yang mengomentari. Maka atas tiga opsi ini disebutkan ittifaqnya, kesepakatan para ulama. Fama wafaqathu syari'atuna fahuwa haqqun wa natba'uhu wa hadha bil ijma'. Wattiba'una iyyahu la li ajli wurudihi fil kitabis sabiq walakin li syari'atina. Yang pertama adalah kalau syariat umat terdahulu itu sejalan dengan syariat kita, ini ijma' untuk kemudian menjadi syariat bagi kita, dan itu mesti kita ikuti. Dan kita ikutinya, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, bukan karena ada di kitab terdahulu, tapi karena dia jadi syariat kita. Tapi ini juga disyariatkan kepada umat terdahulu. Ya, seperti kita mengerjakan ibadah haji. Karena ini syariat yang diperintahkan kepada kita, tapi ini juga sudah ada diperintahkan kepada umat sebelum kita. Jadi kalau ada syariat umat terdahulu dan itu adalah sejalan dengan syariat kita, itu juga menjadi syariat bagi kita, dan kita wajib mengamalkannya bukan karena ada di kitab terdahulu, tapi karena itu adalah menjadi syariat kita. Ini ijma'. Ini ijma'. Yang kedua, wa ma khalafa syari'atana fala na'mal bihi bil ittifaq li'annahu mansukh. Apa yang itu bertentangan dengan syariat kita, syariat umat terdahulu bertentangan dengan syariat kita, ini tidak boleh kita amalkan karena dia sudah mansukh dengan syariat kita. Dan ini juga ijma'. Ini juga ijma'. Sampai diberi satu contoh di sini. Wa mithaluhu, salah satu contohnya, la yuhramu 'alan nasi aklul ibli fi waqtina ma'a annaha 'ala bani Israil al-yahud khassatan kanat muharramatan. Tidak diharamkan bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk makan daging onta. Daging onta. Sementara ini diharamkan makan daging onta bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Bani Israel. Jadi apa yang haram bagi Bani Israel itu sudah ada dalil dihalalkan bagi kita. Maka
itu tidak boleh kita amalkan. Kita enggak makan karena apa? Karena haram. Kenapa? Syariat terdahulu. Oh, itu sudah tidak dimansuhkan dengan syariat kita. Kemudian disebutkan yang terakhir, wa ma lam yarid syar'una bi khilafihi wala wifaquhu fa hadha mahallul khilaf. Kalau seandainya tadi yang ketiga, lam yarid syar'una bi khilafi, tidak ada dalil dari syariat kita yang bertentangan dengan syariat terdahulu, ya, dan juga tidak mengakomodirnya, mengakuinya sebagai syariat, ya. Wa hadza mahallul khilaf. Disinilah terjadi beda pendapat para ulama usul fiqh. Minhum man qala innahu syar'un lana wa minhum man qala laisa bi syar'in lana wa likullin dalil wa tafsilu dzalika fi usulil fiqh. Ada yang mengatakan itu juga jadi syariat bagi kita, ya, karena tidak ada dalil dalam syariat kita tidak bolehkan itu. Tidak ada dalil juga yang menganjurkan kita melakukan itu. Maka sebagian ulama mengatakan itu jadi syariat bagi kita juga. Sebagian mengatakan tidak menjadi syariat bagi kita. Dan ini detailnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dibahas di kajian usul fikih. Masing-masing pendapat tadi punya dalil-dalilnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian al-imanu bil kutubi yatadhammanu arba'ata umur. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu meliputi 4 hal. Pertama, awalan an nu'mina bi anna Allah Ta'ala anzala 'ala ar-rusuli kutuban wa annaha min 'indillah. Yang pertama, kita mengimani bahwa Allah Ta'ala menurunkan kepada para rasul itu kitab. Walakin la nu'min bi anna al-kutub al-mawjuda fi aidi hadhihi al-umam fi min al-kutub fi aidi hadhihi al-umam hiya al-kutub allati min 'indillah li'annaha muharrafatun wa mubaddalah. Tetapi tadi di satu sisi mengimani kepada kitab-kitab Allah itu meliputi mengimani bahwa Allah ada dan telah menurunkan kitab kepada setiap rasul tadi. Tetapi kita tidak boleh, ya, mengimani lagi kitab-kitab yang ada pada umat-umat sekarang ini. Ya, misalnya orang Kristen, ya, saya tidak tahu ini, ada Katolik, ada Protestan. Ini ada kitab mereka, ya, apa nama kitabnya? Apa nama kitab ini? Orang Kristen, Injil, ya, ada kitab Injil, ya. Kemudian orang Yahudi itu ada kitab. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak boleh lagi diimani sebagai kitab daripada Allah karena sudah dirubah. Karena sudah dirubah ini oleh manusia, oleh pemuka-pemuka agama mereka, tidak lagi murni dari Allah. Lakin aslul kitabil munazzal ala rasuli nu'minu bi annahu haqqun min indillah. Yang kita imani bahwa Allah pernah menurunkan kitab kepada para rasul terdahulu. Kalau yang asli itu kita imani. Tapi yang beredar sekarang sudah di, ya, agama-agama di dunia ini itu sudah tidak lagi dari sisi Allah karena sudah dirubah-rubah oleh manusia pemuka agama mereka. Yang kedua, an nu'mina bisihhati ma fiha min akhbar
ka akhbaril Quran wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutubis sabiqah. Kita mengimani ya tentang benar ya kebenaran yang ada di kitab-kitab yang asli yang belum dirubah dari kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, an nu'mina bima fiha min ahkam idza lam tukhalif syari'atana 'ala al-qawli bi anna syar'a man qablana syar'un lana wa huwa al-haq. Yang ketiga, kita mengimani ya tentang hukum-hukum dalam kitab terdahulu ya kalau itu tidak bertentangan dengan syariat kita. Ya, tidak bertentangan dengan syariat kita. Yang keempat, an nu'mina bima 'alimna min asma'iha. Misal Al-Quran wat Taurat wal Injil wal Zabur wa suhuf Ibrahim wa suhuf Musa. Kita mengimani apa yang kita tahu dari nama kitab-kitab terdahulu seperti Quran, Taurat, Zabur, kemudian di sini tidak disebut ada disebut Injil, kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagai contoh, "Lau qala rajulun," seandainya ada satu orang mengatakan, "Ana la u'min bi anna hunaka kitaban yusamma at-Taurat fa innahu kafirun li'anna al-iman billah yatadhammanu al-iman bil kutub." Kalau ada seseorang mengatakan saya tidak mengimani bahwa ada kitab untuk Rasul terdahulu namanya Taurat, saya tidak imani, ini kafir. Karena disebutkan dalam Al-Quran ada kitab Taurat, dan beriman ya kepada Allah mengharuskan kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul terdahulu. Mengingkarinya adalah kafir. Kemudian jamaah rahimakumullah yang berikutnya adalah wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Ini ada satu hal yang mungkin ya pada umumnya kita, dan ini bukan kesalahan dari masyarakat kita, karena para ulama juga ada yang menulis ya, para sejarawan, para ulama yang menulis ya bahwa ya Rasul yang pertama itu adalah Adam, kemudian Idris, kemudian Nuh. Ya. Kalau ulama-ulama Saudi yang saya sudah beberapa kali mendengar dari dulu, dan di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin berdasarkan penelitian yang mendalam tentang dalil ya, bahwa ya nanti akan kita baca bahwa Adam adalah nabi karena awal Rasul adalah Nuh alaihi salam. Nanti dengan argumen dalil ya. Ini untuk ini aja wawasan ya. Kita mendengar, kita tidak ini lagi. Dan kita katakan bahwa orang tadi yang ini karena memang ada yang menulis di kitab-kitab bahwa awal Rasul adalah Adam alaihissalam. Nanti argumennya apa ini kita lihat ya. Apa beriman kepada para Rasul? An-nu'mina bi Rasulillah azza wa jal wal murad bir rusul min al-bashar wa li yu'lam annahu yu'abbar bi rasulin wa yu'abbar bi nabiyyin fa hal ma'nahuma wahid. Yaitu beriman kepada utusan Allah yang itu dari golongan manusia. Ketahuilah bahwa kadang-kadang disampaikan dalam bentuk ungkapan Rasul, kadang dalam ungkapan Nabi.
Apakah kedua ini sama maknanya, nabi dan rasul? Al-jawab, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, amma fil Qur'ani fa kullu man dzukira minal anbiya'i fahuwa rasulun, fa kullama wajadta fil Qur'an min nabiyyin fahuwa rasulun. Pertama, bahwa kalau orang ini berani menyebutkan ini karena memang sudah menelaah secara mendalam dan menyeluruh. Ya, kalau kita nggak akan berani karena kita bacanya baru sebagian kecil ya ada kita baca, sebagian besarnya belum kita baca. Ya. Mereka udah hafal Quran dari Al-Fatihah ke An-Nas. Itu semuanya dalam kepala. Bukan ketika perlu cari Quran. Ketika perlu keluar. Ya. Hadis-hadis Nabi dalam kutub sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, itu di kepala. Kalau perlu keluar, nggak perlu cari kitabnya. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini? Kalau setiap nabi disebutkan di dalam Al-Quran, itu bermakna juga adalah Rasul. Jadi kalau kita temukan ada Nabi disebutkan dalam Al-Quran, itu juga adalah Rasul. Nah, tetapi kemudian, lakin makna Nabi war Rasulu yakhtalif. Tapi makna Nabi dan Rasul itu berbeda. Yang ini sudah sering kita dengar. Wassawabu fihi, yang benar dalam apa makna Nabi, apa makna Rasul, anna nabiyya huwa man auha ilaihi bi syar'in wa umira bil amali bihi walakin lam yu'mar bi tablighihi. Nah, kalau Nabi itu adalah manusia yang kepadanya diberikan wahyu dan diperintahkan untuk mengamalkan wahyu itu, tapi tidak diperintahkan untuk mentabligkan wahyu itu kepada umat. Itu Nabi. Fahuwa nabiyyun bimakna mukhbarun. Nabiyyun dari kata itu naba'a, artinya memberitahu. Jadi orang yang kepadanya diberi wahyu itu adalah nabi. Ya, artinya mukhbar, orang kepadanya disampaikan wahyu. Sehingga diberi contoh di sini. Mithaluhu Adam alaihi salam abul bashar nabiyyun mukallafun li'annahu laysa birasulin. Nah, lihat. Nabi Adam sebagai contoh, itu bapa semua manusia, adalah nabi dan bukan rasul. Adalah nabi bukan rasul. Artinya Adam kepadanya diberi wahyu dan diperintahkan mengamalkan wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Apa alasannya? Ya. Lianna awwalar rusuli Nuh, amma Adam fa nabiyyun kama sahha dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun awal daripada rasul adalah Nabi Nuh. Ya. Sebagaimana itu terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjawab, fa idza qala qailun limadza lam yursal? Kalau ada yang bertanya, kenapa Adam bukan rasul? Kenapa Adam bukan rasul? Cuma nabi, bukan rasul. Apa jawabannya? Al-jawab, li'anna an-nasa fi dhalikal waqti kanu ummatan wahidah qalilin wa laysa bainahum ikhtilaf falam tattasi' ad-dunya wa lam yantashir al-bashar fakanu muttafiqina fakafahum an yarau abahum ala ibadah wa yattabi'uhu. Karena pertama manusia pada zaman itu sedikit,
sedikit. Ya. Dan mereka masih umat yang satu. Ya, belum terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Maka cukuplah mereka melihat Nabi Adam itu ibadahnya seperti apa, lalu mereka ikuti. Nah, summa lamma hasal al-khilaf wa intashara an-nasu uhtija ila ar-rusul kama qala Allah azza wa jalla kana an-nasu ummatan wahidah fab'asa Allah nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Maka ketika manusia sudah banyak dan sudah terjadi perselisihan di antara mereka, baru diutus rasul. Nah, saya baca dulu, nanti saya tambah komentari yang tidak disebut di sini ya, tapi saya baca di berbagai ini sumber lain. Fa idza qala qail, kalau ada orang yang mengatakan mal faidatu minan nabi ba'da Adam alaihi salam idza kana lam yu'mar bit tabligh. Lalu apa faedah ya nabi ya kalau seandainya, bahkan yang disebutkan tadi mal faidah minan nabi ba'da Adam alaihi salam idza kana lam yu'mar bit tabligh. Apa faedahnya ada nabi kalau tidak diperintahkan untuk bertabligh, ya terutama setelah Adam? Qulna, maka jawaban kami adalah al faidah tazkirun nas bisyariah allati nasuha wa fi hadha la yakunu al i'rad minan nas tamman fala yahtajuna ila rasulin wa yakfi an-nabi alladhi yudhakkiruhum bisyariah. Karena masyarakat pada waktu itu belum menyimpang betul ya, tetapi mereka itu pada tahap meninggalkan atau lupa, maka cukuplah yang mengingatkan. Ya, tidak perlu kepada rasul. Ya, tidak perlu kepada rasul, cukuplah ya yang mengingatkan. Jamaah rahimakumullah, ya. Seperti diberi contoh di sini adalah apa? Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. Yang ada apa? Para ulama. Tugas para ulama apa? Mengingatkan. Bukan membuat syariat, tetapi mengingatkan umat. Ya, mengingatkan umat. Maka ada hadis, ulama'u ummati ka anbiya bani Israel. Kata Nabi, ulama dalam umatku adalah seperti para nabinya Bani Israel. Nah, saya tambahkan di dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, manusia ya di atas muka bumi ini awal sekali terjadi penyimpangan secara akidah. Kalau penyimpangan secara perbuatan itu sudah terjadi di zaman anak Nabi Adam. Apa? Saling, bukan, kalau kita bilang saling ada saling ini enggak, tapi enggak ada saling ya. Apa? Terjadi pembunuhan antara Habil dengan Qabil. Si Qabil membunuh si Habil. Jadi kalau penyimpangan secara perilaku itu sudah terjadi di zaman Nabi Adam. Tetapi penyimpangan secara akidah sehingga tadi dibutuhkan kepada Rasul ya untuk kemudian menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu awalnya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu dalam tafsir Al-Munir diceritakan ketika disebutkan dalam surah Al-A'raf, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, telah kami utuskan
Nuh kepada kaumnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala, lalu Nuh mengatakan kepada qaumi, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku kalian sembahlah Allah. Malakum ya qaumi ibudullah walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripada Allah. Nah, apa sebab? Ini sebetulnya perkara paling penting, ya. Apa sebab penyimpangan akidah umat Nabi Nuh alaihi salam? Pertama, ini keterangan Imam Ibnu Abbas, ya. Jarak masa Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 kurun. 10 kurun, asyrah kurun. Cuman saja qarnon dalam bahasa Arab itu dipakai untuk makna abad, berarti 100 tahun. Tapi dipakai juga untuk makna generasi. Maka kalau qarnon yang dimaksud Ibnu Abbas bahwa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 abad, maknanya berapa? 1000 tahun. Sedangkan zaman itu Nabi Nuh saja berdakwah itu 950 tahun. Jadi orang di zaman Nabi Adam itu umurnya lebih 1000 tahun. Nah, maka pendapat yang paling tepat adalah apa? 10 kurun itu 10 generasi. 10 generasi. Nah, dalam kurun waktu 10 generasi ini atau 9 generasi, itu manusia semuanya ada dalam tauhid. Ada dalam akidah tauhid. Belum ada penyimpangan secara tauhid. Tapi kalau secara perilaku tadi sudah. Apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu adalah, pertama, ketika ada orang yang saleh, itu disebutkan dalam Al-Quran nama-nama mereka, ya. Disebutkan nama mereka siapa, ya. Mana ayatnya? La tazarunna alihatakum wad dan sawa'an yaghus nasar ya'uq. Jadi ketika Nuh mengajak kaumnya hanya menyembah Allah, jangan sembah selain daripada Allah, maka pemuka-pemuka dari kaum Nabi Nuh mengatakan jangan tinggalkan Tuhan kalian. Wad dan Ya'us, Yaghuq, Nasar. Ada 5 yang disebut Quran. Ini siapa 5 ini? Sebetulnya adalah ulama-ulama dari kalangan kaum Nabi Nuh. Orang ini enggak masalah. Mereka di masa hidupnya adalah ulama dan orang soleh. Sudah. Meninggallah mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya. Pertama, di kuburan mereka itu untuk mengenang mereka yang soleh-soleh ini, dibangun dinding. Sudah. Kemudian digambarlah gambar-gambar mereka di dinding-dinding tadi, mengenang orang-orang saleh ini. Belum disembah. Berjalan waktu, dan ini kan menjadi selalu ini adalah semacam sunnatullah, ya, kalau kita lihat dalam perjalanan umat manusia. Jadi perjalanan waktu terus berjalan, orang yang alim terus berkurang, kebodohan dalam agama bertambah. Akhirnya gambar yang polos tadi itu dikasih body, dikasih tanah liat. Awalnya hanya gambar polos, tujuannya mengenang orang-orang soleh ini yang sudah mati, yang nama disebut 5 oleh Al-Quran tadi. Setelah lama tadi waktu berjalan, orang alim sudah meninggal,
tinggallah kebodohan agama yang tersebar. Akhirnya pada gambar yang polos tadi ditempellah tanah liat untuk membentuk body. Nah, setelah itu juga belum disembah. Berjalan lagi waktu, ya orang alim sudah tidak ada. Kemudian kebodohan terhadap agama, akhirnya mereka menyembah patung-patung ini. Menyembah patung-patung ini. Inilah awal penyimpangan manusia secara akidah. Secara akidah. Jadi kalau ditanya salam sejarah perjalanan umat manusia, kapan pertama terjadi penyimpangan akidah? Itu di zamannya Nabi Nuh. Kalau penyimpangan secara perilaku di zaman Nabi Adam, anak Adam sudah melakukan. Tapi secara akidah di zaman Nabi Nuh. Sebabnya apa? Diawali dari tadi, kalau istilah bahasa kita, mengkultus orang-orang soleh. Akhirnya tadi untuk mengenang dibangun tembok, dibuat gambar-gambar mereka yang polos, hanya mengenang. Tapi ketika orang alim meninggal, kebodohan terhadap agama, lalu gambar yang polos diberi body. Kemudian kebodohan terus bertambah lagi, akhirnya bukan lagi menyembah Allah, tapi menyembah orang-orang saleh ini. Dalam bentuk sudah patung. Nah, nanti Allah utuslah Nabi Nuh untuk memperbaiki ini akidah yang sudah menyimpang ini. Ya, akidah yang menyimpang ini. Tetapi karena ini sudah lama diamalkan, akhirnya ketika datang Nabi Nuh membetulkan ini, dapat perlawanan dari para tokoh-tokoh kaumnya tadi, yang mengajak masyarakat jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Nah, sehingga Nabi Nuh dakwah 950 tahun siang malam, yang ikut dakwahnya itu sangat sedikit. Lalu Allah membinasakan semua manusia yang ada. Dulu kalau turun azab, bukan kayak sekarang tsunami, orang Aceh aja pun sebagian yang di laut yang kena. Ya, kalau dulu turun azab, semua yang kafir mati. Kan salah satu doa kepada Nabi Muhammad kepada Allah yang dikabulkanlah apa? Kalau menurunkan azab, tidaklah umat ini kemudian dimatikan semuanya, ya, ditangguhkanlah azabnya nanti, ya, ke akhirat. Ya. Nah, maka dulu ketika ya turun banjir, kalau kita bilang, karena banjir di zaman Nabi Nuh bukan air dari langit saja, tapi dari bumi juga keluar air. Ya, sehingga dalam tafsir Al-Munir saya baca dua pendapat dari ulama tentang skala banjir di zaman Nabi Nuh. Pendapat pertama menenggelamkan seluruh jazirah Arab. Kalau disebut jazirah Arab, ya, itu saya baca dalam kitab Sirah Nabawiyah, itu berarti ya Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, enggak termasuk Mesir, udah ini dia. Ya, sedangkan negeri Syam itu enggak masuk. Ya, Jordania, Damaskus itu enggak masuk. Dan dia di perbatasan Irak dan Iran, itulah Jazirah Arab. Jadi itu tenggelam semua. Pendapat yang kedua, banjir di zaman Nabi Nuh itu menenggelamkan seluruh dunia. Tapi menenggelamkan di Jazirah Arab sudah cukup, karena apa? Manusia hanya ada di Jazirah Arab, belum ada ke wilayah lain. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang selamat hanya yang naik ke perahu Nabi Nuh. Nah, ini yang beriman aja. Setelah itu kan kemudian kawin, beranak. Ramai lagi manusia di atas muka bumi ini, menyimpang lagi secara akidah. Masuklah ke periode zamannya Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ma'ad. Jadi di surah Al-A'raf disebut secara berurut itu, secara periodik, dan saya sudah baca semua itu. Wa ila akhahum Auda wa ila akhahum Huda. Ya, kemudian nanti kepada Nabi Saleh kaum Samud.
nanti kepada kaum Madian Nabi Syuaib, kepada kaum Sodom Nabi Lut alaihi salam. Ya, karena waktu kita insya-Allah nanti kita sambung ya sekali aja lagi ini untuk menghabiskan tentang iman ini, baru kita pindah ke hadis man ra'a minkum munkara, baru kita bahas tentang itu, balik lagi kepada kajian ihsan, kemudian kajian tentang amarat, tanda-tanda kiamat mendekati yang kubra ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha